Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena kuasanya lah, karena rahmat Allah, kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Betapa beruntungnya kita pada tahun ini dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita yang tahun lalu masih bersama kita melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan, namun tahun ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah ke atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, insyaallah rahmat dan syafaat beliau sampai kepada kita selaku umatnya. Pemirsa GoTV dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dalam program Tahuda Lo MUI Bone Bolango kali ini, saya mencoba akan membawakan tentang zakat, khususnya zakatul fitri, sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus di bulan suci Ramadan. Secara umum, az-zakah, zakat artinya an-nama'u. An-nama'u artinya berkembang, tumbuh. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakat, barang siapa yang menunaikan zakat, maka sesungguhnya hartanya, sesungguhnya segala usahanya akan berkembang, hartanya akan terus bertambah. Karena zakat sendiri artinya an-nama'u, yaitu tumbuh dan berkembang. Betapa banyak kita saksikan mereka yang senantiasa berzakat, berinfak dan bersedekah. Harta mereka bertambah banyak. Rezeki mereka melimpah ruah. Usaha mereka ada di mana-mana. Ini karena apa? Karena mereka menunaikan zakat yang merupakan salah satu pilar agama Islam. Arti kedua daripada az-zakah adalah as-sidqu, atau kebenaran. Karena orang yang mengeluarkan zakat berarti dia benar-benar beriman. Maka sebagaimana ayat tentang kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang yang berasa beriman tentu saja tidak berat baginya untuk berpuasa, tidak berat baginya untuk bersedekah, tidak berat baginya untuk sholat, tidak berat baginya untuk berzakat. Dan sebaliknya, mereka yang merasa berat untuk berpuasa, merasa berat untuk sholat, merasa berat untuk berimpak dan bersedekah, tentu saja keimanannya perlu dipertanyakan. Maka zakat itu artinya sidku, adalah kebenaran, menunjukkan kebenaran keimanan seseorang. Yang ketiga
arti dari zakat adalah at-tathhir atau at-toharoh, yaitu mensucikan. Maka bagi mereka yang senantiasa menunaikan zakat, insya Allah mereka termasuk mensucikan harta mereka, mensucikan perilaku mereka, insya Allah. Dan yang keempat, arti dari zakat adalah al-barokah. Al-barokah sebagaimana kita ketahui adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Lagi-lagi kita lihat di sekitaran kita, mereka yang senantiasa berzakat, maka harta mereka bertambah berkah. Bagaimana caranya? Ziyadatul khair tadi, bertambah banyak usahanya yang tadinya cuma satu, jadi beberapa cabang. Mereka berinfak, bersedekah ke pesantren-pesantren, ke majelis-majelis taklim, ke masjid-masjid. Insya Allah ini perlu kita hidupkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, di Gorontalo kami menyaksikan sendiri, khususnya di beberapa media sosial, banyak yayasan-yayasan yang senantiasa menganjurkan untuk berinfak sedekah. Dan alhamdulillah, para dermawan pun banyak. Kalau dari segi dunia internasional, Indonesia dikenal dengan World Giving Index, itu Indonesia yang paling dermawan pada tahun 2019. Para pemirsa GoTV dan kaum muslimin, soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukrianto Katib, Camat Bulango Selatan, beserta seluruh jajaran staf kantor camat mengucapkan marhaban ya Ramadan.
bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini banyak pahala, banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi merugilah bagi mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sebagaimana topik tadi bahwa zakat adalah kewajiban kita sebagai muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadata an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan shalah di bulan suci Ramadan ini. Selain daripada solat-solat fardu yang 5, juga kita disunnahkan melaksanakan solat tarawih. Walaupun di masa pandemi ini ada anjuran-anjuran untuk kita solat di rumah, namun baik juga apabila di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun kalau ingin sholat di rumah, maka para imam itu harus bisa menjadi imam. Yang tadinya tidak biasa imam, insya Allah dengan adanya COVID ini, mereka bisa menjadi imam. Dan di masa pandemi COVID ini juga, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Maka pemerintah juga membolehkan untuk kita sholat berjamaah dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai adanya pandemi ini melunturkan niat kita, menurunkan semangat kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, yang kali ini saya bahas, yaitu bunyal islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan yang keempat, yang sekarang kita laksanakan. Kita marilah senantiasa memanfaatkan, memaksimalkan momen bulan suci Ramadan ini. Dan kalau perlu, kita berpikiran seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita bersungguh-sungguh untuk meraih Ramadan, pahala-pahala Ramadan di tahun ini. Dan yang kelima, wal hajj man istata'a ilaihi sabila, yaitu rukun 5, rukun Islam yang kelima, yaitu haji bagi mereka yang mampu. Jamaah, para pirsawan GoTV, soimin dan soimat yang dirahmati Allah, di bulan puasa, tadi secara umum adalah pengertian zakat. Sekarang saya bawa pemikiran kita kepada zakatul fitri, zakat fitrah. Banyak di antara kita yang menunaikan zakatul fitri itu pas akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sehingga terkesan buru-buru, terlalu kasak kusuk kesana kemari. Zakat fitri
atau zakatul fitrah boleh kita tunaikan dari awal bulan suci Ramadan. Zakatul fitri sebagaimana sabda Rasulullah adalah tuhratan lis-shaimi minallahi warrafat. Mensucikan seorang yang berpuasa itu dari perkataan yang sia-sia, wa tu'matan lil masakin, dan juga memberi makan fakir miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamr wa sa'an min syair. Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan zakatul fitri sa'an min tamr atau sa'an min syair. Kalau dikonversi ke kita Indonesia khususnya, bahwasanya satu so' itu kurang lebih 2,5 kilogram. So'an min tamar yaitu kurma, atau so'an min syair itu gandum. Maka kita sebagai kutul balad kita, makanan pokok kita adalah padi atau beras, maka gandum ini dikonversi menjadi kurang lebih 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter. Para pemirsa GoTV, soimin dan soimat yang dirahmati Allah, zakat fitrah adalah kewajiban bagi kita. Selain daripada tuhratan lis-shaim, barangkali sementara berpuasa kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kita berdusta, maka insya Allah hal tersebut dapat dihapus dengan zakatul fitr tadi. Dan juga tuhratan lis-shaim, tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan fakir miskin. Barangkali di antara kita, mereka yang miskin belum bisa menikmati makanan, maka dengan zakatul fitri itu kita dapat membantu mereka. Terlepas daripada zakatul fitri ini bisa kita berikan dalam bentuk uang, ini sudah ada beberapa pendapat ulama. Maka di kita, khususnya di Gorontalo ini, tahun lalu kurang lebih 30.000 rupiah, bahkan ada yang sampai 50.000 rupiah. Ini adalah kewajiban per tahun, 1 tahun sekali. Diwajibkan kepada al-abdu, hamba sahaya, ataupun az-zakar au unsa, kepada perempuan atau kepada laki-laki, minan nas atau minal muslimin. Baik itu dia bayi, dia hamba sahaya, itu sudah kena kewajiban zakatul fitr. Kapan menunaikannya? Yaitu menunaikannya mulai dari awal Ramadan, dan yang terakhir adalah qabla shalah. Yang dimaksud di situ adalah qabla, sebelum salat Idul Fitri. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah itu setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun min shadaqat, maka dia adalah sedekah biasa saja. Maka oleh itu kami menganjurkan dan mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa berinfak sedekah, bukan saja zakatul fitri, tetapi juga zakatul mal. Karena dengan mengeluarkan zakat, insya Allah harta kita akan bertambah dan bertambah. Dan dengan mengeluarkan zakat itu, maka harta kita akan suci insya Allah. Kita ikuti pesan-pesan dari GoTV berikut ini.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah. Bulan penuh rahmat. Bulan penuh ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukriyanto Katib, Camat Bulango Selatan, beserta seluruh jajaran staf kantor camat mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa GoTV, para kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini anggaplah adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka oleh sebab itu, segala keistimewaan, segala bonus, segala pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah misalnya, biasanya di Gorontalo ini, untuk yang mengumpul zakat fitrah, ada yang namanya amil. Atau dari segi hukum perzakatan, ada yang disebut dengan UPZ. Nah, ini juga yang perlu kita garis bawahi. Unit pengumpul zakat. Ini juga perlu kita tertibkan, karena negara sebenarnya sudah menertibkan tentang hal ini. Banyak di antara kita, banyak juga informasi yang saya dengar, biasanya kalau sudah Ramadan itu, amil semakin banyak. Ya, bahkan dalam bahasa lain, ma'ambilin, na'udzubillah. Maka oleh sebab itu negara menjamin dan menertibkan ini dengan adanya pembentukan UPZ. Nah, UPZ ini dibentuk berdasarkan SK dari Basnas. Maka kalau boleh di Gorontalo ini, boleh kita terapkan bahwasanya bagi mereka pengumpul-pengumpul para imam yang secara relawan itu mereka mengumpul zakat, kalau boleh dibekali dengan SK
Karena biasanya kepala desa ataupun pemerintah desa atau kecamatan biasanya hanya menunjuk begitu saja. Alangkah baiknya apabila hal itu disertai dengan SK, surat keputusan, yang mana hal ini akan lebih memberi keyakinan daripada muzakki atau munfik itu untuk mengeluarkan zakat. Karena di zaman sekarang ini, di zaman teknologi, di zaman hoax ini, kita sudah tahulah, banyak juga yang memungut ataupun yang membuat penggalangan dana digunakan untuk hal-hal lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka saran saya kepada kita khususnya di Gorontalo, kalau boleh kepada mereka para UPZ ini, para pengumpul baik di desa, para imam di masjid, karena sesuai Perbasnas Undang-Undang Zakat itu, peraturan Basnas, UPZ itu bisa dibentuk di sekolah-sekolah, bisa dibentuk di majelis taklim, bisa dibentuk di kantor-kantor, itu bisa. Maka semoga hal ini bisa diwujudkan di Provinsi Gorontalo, sehingga para muzakki yang memberikan zakatnya, para munfik yang menginfakkan hartanya, bisa lebih nyaman, bisa trust itu ada. Karena seorang yang menjadi amil zakat, hendaklah dia mengikuti sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Jika seseorang dapat dipercaya, insya Allah segala apapun yang dipercayakan kepadanya, itu dia akan hati-hati menjaga amanah itu. Namun jika seseorang tidak amanah, maka dia hanya tidak terlalu serius. Mungkin dia tetap melaksanakan, tetapi hanya formalitas saja. Na'udzubillah, ini yang perlu kita jaga. Yang kedua adalah as-siddiq, ya. As-siddiq. As-siddiq kalau bahasa kerennya adalah honest, ya. Honesty, yaitu jujur. Ini para amil juga harus bersifat jujur dalam hal ini. Selama ini yang saya tahu, laporannya kepada Kepala KUA, dan KUA ini melaporkan kepada Kementerian Agama, Kanwil, Kementerian Agama Kabupaten, dan seterusnya. Nah, ini bagus. Namun alangkah baiknya apabila dibekali dengan SK tadi. Yang ketiga yaitu adalah tabligh. Tabligh sebetulnya bahasa kerennya adalah network, ya. Adanya sosialisasi tentang zakat, ada sosialisasi tentang infak dan sedekah. Dan yang terakhir, amil juga atau para pengumpul zakat juga harus yang namanya fatonah. Fatonah atau yang bahasa kerennya adalah brilliant, artinya cerdas. Jadi seorang pengumpul zakat juga dia harus cerdas. Ketika dia cerdas, insya Allah yang memberi itu pun akan yakin. Bagaimana misalnya ketika saya seorang muzakki, namun yang datang ke saya hanya diam-diam. Datang tiba-tiba misalnya, Assalamualaikum, polimade delomai buti lis. Nah ini tentu saja walaupun pada dasarnya kita harus percaya, namun saya yakin ada sedikit ketidakyakinan kepada para muzakki itu. Maka seorang amil juga harus patonah, dia bisa menjelaskan, bahkan jangan lupa mendoakan, ya, mendoakan para muzakki. Barakallahu fima a'taita, ya. Semoga Allah memberkahi apa yang engkau berikan. Ini yang perlu kita beri pelajaran kepada para munfik. Maka kepada pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya untuk memberi training kepada para pengumpul zakat atau para imam yang datang ke rumah untuk mengumpul zakat ini, agar terjadi satu sinergi yang bagus, satu nuansa lingkungan yang penuh trust, lingkungan yang amanah. Dan kepada para muzakki, jangan sampai mengeluarkan zakat sudah di penghujung Ramadan. Karena kadang-kadang kalau sudah di penghujung Ramadan, itu yang lain sudah lari ke senggol, yang lain sudah belanja kemana-mana. Saya terkesan dengan negeri jiran kita Malaysia. Sebenarnya para amil
para UPZ itu ada di mana-mana, termasuk di mall. Di Gorontalo saya lihat 2 tahun lalu itu ada di mall ya. Jadi orang bilang zakat mal, tinggal ada juga zakat mall. Nah ini perlu kita luruskan. Jadi jangan sampai ketika kita ke mall lupa. Nah, sudah akhir-akhir Ramadan, semua sudah dibeli, sudah lupa untuk mengeluarkan satu kewajiban, yaitu zakatul fitri. Hanya ini dari saya, semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima ibadah-ibadah kita, baik ibadah amaliyah sunnah ataupun ibadah yang mafruḍah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.